Shalom, selamat pagi para siswa-siswi dan Bapak Ibu Guru yang Tuhan Yesus kasihi. Sungguh senang jika di pagi hari ini kita dapat berkumpul untuk bersama-sama kita beribadah kepada Tuhan. Namun sebelumnya, saya mengundang Bapak Ibu Guru dan teman-teman untuk mengambil saat teduh sejenak. Kita memfokuskan pikiran kita kepada Tuhan. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Bapak Ibu Guru dan teman-teman sekalian, mari bergabunglah dengan seluruh umat Tuhan yang dikumpulkan olehnya karena iman kita kepada Yesus Kristus. Hari ini kita berkumpul bersama beribadah di awal tahun ajaran 2021-2022. Sekaligus kita bersyukur karena tepat pada hari ini kita merayakan HUT Penabur yang ke-71. Selamat ulang tahun BPK Penabur. Mari bergabunglah untuk merayakan pembebasan yang kita terima darinya. Mari mencari Dia yang membebaskan kita dari perasaan takut, dari ketidakpastian dan keraguan. Mari bergabunglah dengan umat Tuhan yang menyambut umatnya yang berjumpa untuk ketenangan dan kerahiman. Mari mencari Dia yang dapat dipercaya, Dia yang memberikan kita apa yang baik dan baginya kepada semua orang yang membutuhkannya. Mari bergabunglah dengan umat Tuhan yang merayakannya, yang sejak dulu, kini, hingga selama-lamanya. Mari angkat suara dalam pujian dan roh hormat bagi Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan memuji Dia yang memberi kita kemampuan untuk berani berubah. Marilah kita naikkan pujian pembuka di pagi hari ini yang terambil dari PKJ 14, kunyanyikan kasih setia Tuhan. Nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Menyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Ku tuturkan tajammu, kasih setiamu Tuhan. Ku tuturkan tajammu, kasih setiamu turun-temurun. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Ku tuturkan tajammu, kasih setiamu Tuhan. Ku tuturkan tajammu, kasih setiamu turun-temurun. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Mari kita bersatu dalam doa. Allah yang penuh kemuliaan dan anugerah, datanglah dan penuhilah kami dengan roh kepastian untuk yakin di tengah keraguan-raguan, roh keberanian untuk mengubah apa yang bisa kami ubah, dan roh ketekunan untuk setia di kala jalan yang kami lalui itu sedang sulit. Hiburkanlah dan mampukanlah kami untuk semakin peduli dan mau berbagi kepada yang lemah dan membutuhkan kehadiran kami. Saat ini, kami merayakan kehidupan kami di komunitas BPK Penabur yang merayakan hari ulang tahunnya ke-71. Biarlah di tengah keadaan pandemi ini, kami tetap menemukan kehadiran-Mu yang senantiasa menyertai kami. Kiranya Engkau senantiasa menerima kami apa adanya.
Anugerahilah kami dengan kasih dan kenyamanan Roh Kudus-Mu, hikmat dan penebusan Kristus. Demi kemuliaan Allah Bapa. Amin. Bacaan Mazmur hari ini terambil dari Mazmur 150, yang demikian. Haleluya, pujilah Allah dalam tempat kudusnya. Pujilah Dia dalam cakrawalanya yang kuat. Pujilah Dia karena segala keperkasaannya. Pujilah Dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat. Pujilah Dia dengan tiupan sangkakala. Pujilah Dia dengan gambus dan kecapi. Pujilah Dia dengan rebana dan tari-tarian. Pujilah Dia dengan permainan kecapi dan seruling. Pujilah Dia dengan ceracap yang berdenting. Pujilah Dia dengan ceracap yang berdentang. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Mari kita merespon bacaan Mazmur dengan menyanyikan lagu Ku Berbahagia. KJ 392 ayat 1-2. Pasrah sempurna, hikmat penuh, suka sorgawi melimpahiku. Lagu malaikat amat merdu, kasih dan Tiba waktunya kita akan bersama-sama untuk merenungkan firman Tuhan. Mari kita meminta pimpinan Roh Kudus dalam pemberitaan firman. Kita berdoa. Kami sungguh bersyukur karena kebaikan Tuhan sehingga kami boleh diberikan kesempatan untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Dan biarlah setiap kami dikuasai oleh Roh Kudus, kami boleh mengerti firman Tuhan dan kami diberkati. Kami siap ya Tuhan, dalam Kristus. Amin. Hari ini firman Tuhan diambil dari Lukas 10 ayat 1 sampai dengan 11. Saya akan bacakan buat kita semua. Kemudian daripada itu Tuhan menunjuk 70 murid yang lain, lalu mengutus mereka berdua-berdua mendahulinya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Katanya kepada mereka, "Tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuaian,
supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuayan itu. Pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Janganlah membawa pundi-pundi atau bekal atau kasut, dan janganlah memberi salam kepada siapapun selama dalam perjalanan. Kalau kamu memasuki suatu rumah, katakanlah lebih dahulu, damai sejahtera bagi rumah ini. Dan jikalau di situ ada orang yang layak menerima damai sejahtera, maka salammu itu akan tinggal atasnya. Tapi jika tidak, salammu itu kembali kepadamu. Tinggallah dalam rumah itu, makan dan minumlah apa yang diberikan orang kepadamu, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Janganlah berpindah-pindah rumah. Dan jikalau kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu diterima di situ, makanlah apa yang dihidangkan kepadamu, dan sembuhkanlah orang-orang sakit yang ada di situ, dan katakanlah kepada mereka, kerajaan Allah sudah dekat padamu. Tetapi jikalau kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu tidak diterima di situ, pergilah ke jalan raya kota itu dan berserulah, juga debut kotamu yang melekat pada kaki kami, kamu kebaskan di depanmu. Tetapi ketahuilah, kerajaan Allah sudah dekat. Aku berkata kepadamu, pada hari itu Sodom akan lebih ringan tanggungannya daripada kota itu. Inilah firman Tuhan. Yang berbahagia setiap kita yang membaca dan yang memelihara firman Allah dalam hidup. Haleluya. Belakangan hari kalau kita melihat berita di media sosial tentang banyak keluarga-keluarga yang kehilangan, orang-orang terdekat mereka berpulang karena sakit, karena situasi pandemi ini, rasanya situasi ini semakin hari semakin mencemaskan ya. Situasi pandemi yang kita berharap setelah vaksin ternyata kita bisa aktivitas lagi, realitanya malah sebaliknya. Ada varian baru yang membuat kita masuk dalam situasi kecemasan yang baru juga. Dan ini adalah situasi yang gak gampang untuk kita. Kita seperti sedang berada dalam situasi yang dipenuhi dengan ancaman, dipenuhi dengan situasi mungkin saja kita terkena sakit dan akhirnya kita yang berpulang. Kita seperti domba di tengah serigala. Banyak sekali yang mengancam kita. Situasi pandemi ini menjadi sesuatu yang menakutkan. Bacaan firman Tuhan yang kita baca, dalam firman Tuhan mengatakan bahwa Tuhan juga memerintahkan setiap kita ada di tengah-tengah serigala ini. Ayat 3 disebutkan, pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Jadi ini adalah perintah Tuhan. Perintah Tuhan untuk kita melakukan sesuatu yang nggak mudah. Karena kita ada di tengah-tengah serigala. Kalau di serigala itu saya mengandaikan adalah situasi pandemi ini yang mengancam, kita ditugaskan di tengah situasi pandemi ini. Nah, apa yang harus kita lakukan di tengah situasi pandemi ini? Sehingga kita benar-benar bisa menjadi para tubuh Kristus yang memulihkan di tengah situasi yang memang serba baru ini. Mari kita membahas satu persatu dalam firman Tuhan hari ini. Dalam bacaan firman Tuhan disebutkan bahwa Tuhan Yesus mengutus 70 murid berdua-berdua. Jadi apa yang Tuhan Yesus lakukan, mengutus para murid ini, adalah dengan sebuah tujuan. Tujuannya jelas dalam ayat yang pertama, yaitu untuk mendahuluinya ke setiap kota atau tempat yang hendak dikunjunginya. Jadi para murid-murid ini yang berdua-berdua ini pergi ke kota untuk mempersiapkan tempat-tempat nanti kalau Tuhan Yesus menuju ke sana, mereka sudah siap kira-kira apa yang harus dilakukan, apa yang berita tentang kuasa Tuhan Yesus, berita tentang bagaimana dalam nama Yesus ada kesembuhan, itu sudah disiapkan oleh para pendahulu, para murid-murid yang berdua-berdua ini. Jadi sebuah tugas yang mulia, dan tugas mulia itu dilakukan berdua-berdua. Jadi nggak sendiri-sendiri. Ia melakukannya bersama-sama dengan rekan. Bukankah dalam situasi pandemi ini, kita nggak bisa untuk melakukannya sendirian, melakukan aktivitas semau kita sendiri. Kalau kita ini
di tengah belajar online, kita perlu saling mendukung satu dengan yang lain. Mungkin ada teman-teman yang merasa bahwa saya bisa untuk menjalankan masa online ini sendirian, karena teman-teman adalah orang yang cukup dengan kemampuan teknologi dan juga gadget yang tersedia oleh orang tua juga baik. Tapi ada banyak teman-teman yang tidak beruntung. Untuk akses internet saja tidak bisa. Untuk gadget sangat terbatas. Juga ibu bapak guru mengalami situasi-situasi yang nggak gampang. Yang mereka harus belajar banyak hal baru dalam untuk bisa mengajar anak-anak dalam situasi-situasi yang nggak gampang ini. Maka rasanya penting untuk kita, kalau kita mau menjadi orang-orang yang dipanggil untuk memulihkan, maka penting nih kata berdua-berdua. Kita perlu untuk berkolaborasi. Sekolah berkolaborasi dengan orang tua. Murid-murid berkolaborasi dengan para guru. Guru-guru berkolaborasi dengan setiap orang-orang yang dipandang bisa mewujudkan apa yang menjadi visi bersama ini. Semua kita bisa lewati, semua bisa kita jalani kalau kita mau berdua-berdua, mau berkolaborasi, mau saling topang satu dengan yang lain. Anak-anak, dengan keahlian kalian untuk bisa menguasai teknologi, kalian bisa bantu ibu bapak guru kalian untuk bisa mengajar dengan lebih baik. Ibu bapak guru dengan kemampuan, pengalaman, kehidupan bapak dan ibu guru. Bapak dan ibu guru juga bisa berkolaborasi dengan para orang tua untuk memberikan makna-makna kepada anak-anak tentang kehidupan. Ada pepatah Afrika yang mengatakan, if you want to go fast, go alone. If you want go far, go together. Rasanya situasi pandemi ini bukanlah situasi yang mudah. Maka kita perlu untuk berjalan bersama, berkolaborasi satu dengan yang lain, saling mendukung untuk membuat panggilan kita benar-benar bisa menjadi tubuh Kristus yang memulihkan. Mari kita jalin kolaborasi di awal seluruh masa-masa pelajaran di tahun yang baru ini, sehingga kita bisa terus menapaki situasi pandemi dengan lebih mudah. Pada setiap murid yang diutus ini, Tuhan Yesus berpesan, janganlah membawa pundi-pundi atau bekal atau kasut. Jadi kalau kita perhatikan, janganlah membawa pundi-pundi, artinya dia nggak perlu bawa uang. Semuanya yakinilah bahwa dicukupkan. Jangan membawa bekal atau kasut. Jangan sibuk dengan kenyamanan diri. Jangan sibuk dengan hal-hal yang membuat perjalananmu enak, tapi justru fokusmu jadi terpecah. Tuhan Yesus mau meminta kamu benar-benar fokus. Bahkan dia mengatakan pada ayat yang keempat, jangan memberi salam kepada siapapun selama dalam perjalanan. Ingat bahwa mereka diutus untuk mendahului Tuhan Yesus ke kota atau tempat di mana Tuhan Yesus akan datang. Maka mereka harus segera sampai di kota itu, menjalin relasi dengan penduduk kota itu, sehingga ketika Tuhan Yesus datang, semuanya sudah siap adanya. Nah, mereka harus melakukan ini. Yang kedua, pesan Tuhan Yesus adalah, kamu kalau sudah sampai di kota, jangan pindah-pindah rumah. Dalam tradisi orang-orang pada saat itu, orang asing akan dijamu oleh tuan rumah, di mana mereka akan tinggal. Disediakan makanan, dicukupkan segala sesuatu. Maka Tuhan Yesus berpesan kepada para murid, kalau kamu diterima di satu rumah, tinggallah di sana, makan apa saja yang diberikan, jangan pindah-pindah rumah. Artinya jangan pilih-pilih kenyamanan. Bersyukurlah atas apa yang kamu dapatkan. Kalau kamu di situ ada yang dihidangkan, makanlah itu. Jadi jangan minta ini dan itu untuk kenyamananmu. Dan yang terakhir adalah, ini yang penting adalah, kalian semua yang diutus harus benar-benar mampu untuk menjadi berkat. Sembuhkanlah orang-orang sakit yang ada di situ. Dan katakanlah kerajaan Allah sudah dekat. Jadi kalau kita melihat bagian ini, maka kita menemukan bahwa Tuhan Yesus mau setiap murid-muridnya ini fokus pada tujuannya.
lalu selalu bersyukur. Dan yang terakhir, dia harus menjadi berkat, memulihkan setiap orang yang mereka temui. Bukankah dalam situasi pandemi ini kita dipanggil untuk juga benar-benar mau fokus pada apa yang menjadi panggilan kita. Sebagai siswa, fokusmu adalah belajar. Maka sungguh-sungguhlah melakukan itu. Orang tua fokusnya adalah coba berusaha untuk bisa membiayai seluruh kehidupan keluarganya. Ibu, bapak, dan guru berusaha untuk benar-benar menyajikan materi pelajaran dengan baik. Semua punya fokusnya. Dan kita mau bersyukur untuk apa yang Tuhan berikan melalui setiap pekerjaan kita. Dan kita mampu untuk benar-benar menjadi berkat jikalau kita benar-benar fokus, benar bersyukur, dan nanti akhirnya kita bisa memulihkan. Jadi selain kita berkolaborasi, kita juga perlu cukupkan diri dan fokus untuk memberkati. Ini yang membuat kita menjadi tubuh Kristus yang memulihkan. Yang terakhir, saudara-saudara. Nah, pesan Tuhan Yesus kepada para murid-murid yang terakhir menjadi sangat kontras dengan apa yang pertama. Tuhan Yesus mengatakan begini, tetapi, ada kata tetapi di sini, jikalau kamu masuk ke sebuah kota dan kamu tidak diterima di situ, kamu jalanlah ke jalan-jalan kota itu, kebaskanlah debu kota itu dan berkata, juga debu kota yang melekat pada kaki kami kebaskan di depan. Itu artinya mereka berani untuk menolak, tidak mau berurusan dengan mereka yang menolak pengajaran Kristus. Seberapa banyak dari kita yang berani untuk menolak mereka-mereka yang menjauh dari Tuhan? Atau justru malah kita kompromi dengan mereka-mereka yang menjauh, menolak Kristus. Hanya demi persahabatan. Gak enak, ini teman. Gak enak, baru kenal. Saudara, ada banyak sekali orang akhirnya jadi terjerumus karena kita tidak berani mengebaskan debu dari awal. Mari kita benar-benar konsisten, berani menghadapi penolakan, apapun resikonya. Dan di tahun ini ada banyak sekali hal yang akan terjadi. Kita yakin setiap kita berani untuk melakukannya, pasti kita akan menjadi berkat bagi banyak orang. BPK Penabur, dalam ulang tahun ke-71 ini juga akan bisa menjadi komunitas yang memulihkan. Jikalau benar-benar kita mampu berkolaborasi. Para murid, orang tua, guru, karyawan, juga instansi-instansi lain, gereja, kita berani juga mencukupkan diri dalam situasi keuangan yang gak mudah. Tapi Tuhan memanggil kita untuk memberkati. Dan juga harus berani untuk bersikap berbeda dengan dunia ini. Tuhan berkati. Terima kasih Pak Pendeta Hendra atas pelayanannya. Untuk merespon firman Tuhan hari ini, kita akan menyanyikan lagu Syukur Padamu Ya Allah, NKB 133. Syukur padamu ya Allah atas segala rahmat-Mu. Syukur atas kecukupan dari kasih-Mu penuh. Syukur atas pekerjaan walau tubuh pun lemah. Syukur atas kasih sayang dari sanaknya teman. Syukur atas bunga mawar harum indah tak terperi. Syukur atas awan hitam dan mentari berseri. Syukur atas suka duka yang Kau beri tiap saat, dan firman-Mu lah pelita agar kami tak sesat. Mari bersama kita berdoa. Terima kasih untuk waktu yang Tuhan berikan untuk kami dapat kembali memulai studi kami. Situasi masih dalam situasi pandemi. Tapi kami mau membuka diri agar Tuhan mau pakai kami untuk menjadi berkat. Tuhan tolong kami agar benar-benar semuanya boleh mudah untuk kami.
Berkati seluruh keluarga besar P4, agar semuanya sehat, semuanya baik adanya. Berkati juga untuk siswa-siswi agar semua semangat untuk memulai proses belajar. Untuk situasi keragaman kami di Indonesia ini, Tuhan berikanlah kerukunan, kecukupan. Terlebih untuk situasi pandemi, Tuhan tolonglah agar para orang tua diberikan kecukupan, Bapak dan Ibu guru diberikan kreativitas, anak-anak murid diberikan tanggung jawab, dan setiap kami boleh menjadi alat Tuhan yang memulihkan. Terima kasih untuk hari ini, Tuhan. Berkati juga BPK Penabur, berkati 71 tahun perjalanan kehidupan, pelayanan BPK Penabur, agar terus berkat-berkat Tuhan tercurah atas sekolah ini. Sekolah ini juga boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih untuk hari ini. Dalam Kristus. Amin. Saudara, kembalilah dalam kehidupan saudara. Ingatlah bahwa Tuhan senantiasa menyertaimu di setiap langkah hidupmu. Dan lakukanlah yang baik, sehingga hidupmu menjadi berkat bagi setiap orang. Bapak dan Ibu Guru, serta teman-teman terkasih, mari kita akan bersama-sama menyanyikan nyanyian pengutusan kita, PKJ 185, Tuhan mengutus kita ke dalam dunia. Terimalah berkat Tuhan. Kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, memelihara roh dan hatimu, sekarang dan selamanya. Sebab Tuhan ada di antara aku dan engkau, sampai selama-lamanya. Ibadah telah selesai. Bapak dan Ibu Guru, serta teman-teman sekalian, dipersilahkan untuk mengambil saat teduh. Tuhan Yesus memberkati.